Maaf, video yang nomor tugas nomor 1 ini flowchart-nya. Sebelum saya lanjut ke nomor 2 ini saya akan menyampaikan flowchart dari nomor 1, yaitu mengecek bilangan prima. Yang dimulai dari start, lalu ke n lebih kecil dari n sama dengan n lebih kecil sama dengan 1 jika n-nya lebih kecil dari 1 itu akan mencetak bukan bilangan prima. Jika n-nya lebih besar dari 1 maka i melakukan perulangan i sama dengan 2 sampai n. Terus lanjut jika dia benar berarti akan memeriksa n, akan melakukan kondisi n mod i sama dengan 0. Jika kondisi ini benar, maka akan ke if bill adalah bilangan prima. Jika n mod i sama dengan 0 ini salah, maka dia akan memeriksa i plus lalu melakukan perulangan sampai n mod i sama dengan 0. Nah, jika sudah bertemu n mod i sama dengan 0 bernilai true, maka dia akan mengecek if bill, di mana jika if bill tersebut benar adalah bilangan prima, jika salah itu bukan bilangan prima. Lalu prosesnya akan selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang nomor 2. Itu tentang project untuk program menghitung pangkat suatu bilangan. Sebelum kita masuk ke programnya, kita masuk ke pseudocode-nya. Di mana ada var m n i hasil sama dengan 1 itu bertipe integer. Terus begin read n for diisi dengan i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, lebih kecil sama dengan n, plus i plus hasil kali sama dengan m, write m n hasil, dan n. Langsung saja masuk ke penjelasan dalam programnya. Yang pertama itu mulai, terus kita isi m diisi dengan 2, n dan diisi dengan 4, i diisi dengan 1. Jika i lebih kecil sama dengan 4, maka true. Hasil kali sama dengan m, jadi 1 dikali 2 itu sama dengan 2. I plus sama dengan 1 dikali ditambah 1 sama dengan 2. Jadi i sekarang berisi 2 dan hasil itu berisi 2. Sekarang i diisi dengan 2. Jika i lebih kecil dari sama dengan 4, berarti 2 lebih kecil sama dengan 4 itu bernilai benar. Hasil kali sama dengan m, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya kan 2. Dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Jadi i plus sama dengan i ditambah 1 sama dengan 3. Jadi i yang sekarang adalah 3. Berlanjut dengan i diisi dengan 3. 3 akan dicek apakah lebih kecil sama dengan 4. Jika dia benar, maka hasil kali sama dengan n. Hasilnya kan hasil terakhir itu ada 4. Sedangkan n-nya itu 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Dilanjut dengan i plus. I yang terakhir itu 3, jadi ditambah 1 sama dengan 4. I diisi dengan 4. Dicek apakah 4 lebih kecil sama dengan 4, maka benar. Hasil kali sama dengan m itu 8 dikali 2 sama dengan 16. Maka i plus sama dengan i yang terakhir itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terus i diisi dengan 5. Jika 5
lebih kecil sama dengan 4 itu salah, maka cetak hasil lalu program selesai. Selanjutnya ada flowchart. Itu dimulai dari start, lalu diinisialisasikan hasil sama dengan 1, menginputkan M dan N, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 1 to N. Lalu jika dia bernilai salah, cetak hasil. Jika dia bernilai benar, maka lakukan hasil kali sama dengan M, I++ secara berulang, sehingga akan mencetak hasil, lalu program selesai. Selanjutnya kita masukkan programnya ke aplikasi si kode blocks. Blok salin, udah sini. Terus ini langsung saja kita run. Langsung saja kita run. Lalu kita masukkan tadi kan berapa tadi? Mencari 2/4, maka hasilnya adalah 16. Jadi ini adalah programnya, yaitu include stream using namespace std integer might, lalu masuk ke variabel untuk mendeklarasikan variabelnya. Ini untuk memasukkan nilai bilangannya, lalu ini untuk pangkatnya, lalu masuk ke kondisi for cout hasil pangkat dan adalah. Jadi 2/4 hasilnya itu 16. Mungkin itu saja yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3.